semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Kasih ibu sepanjang masa. Doa seorang ibu tak terhalang selembar benang pun terhadap anaknya. Begitupun sebaliknya, doa seorang anak untuk ibunya. Gadis 12 tahun ini sudah paham dengan kebiasaan sang ibu. Sepanjang hari Jumiati hanya menghabiskan waktu dengan berdiam diri, tanpa bicara sepatah kata pun bila tak diajak bicara. Ketika diajak berbincang sekalipun, sang ibu seringkali tak nyambung. Sebagai anak satu-satunya, tak sanggup rasanya menahan rasa sedih. Mak, masuk yuk, di luar bentak angin. Pasar Induk Kalianda menjadi sentra tukar-menukar rupiah bagi warga Wai Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kesibukan pasar ini memberi kesempatan bagi kuli pasar yang menjajakan tenaga. Ta, mana yang mau dibersihin, Ta? Oh iya nak, itu tuh, bawang itu nak dibersihin nak. Entah dari mana keberanian itu datang. Ia hanya memikirkan cara yang sederhana untuk mendapatkan uang. Sejak kelas 2 SD, Pasar Kalianda ini menjadi tempatnya bermain sehari-hari. Aktivitas jual beli yang mendatangkan uang membuatnya paham untuk mencari celah penghidupan. Dulu Sinta biasa ngeleles. Ngeleles adalah memungut sisa sayuran ataupun bumbu-bumbu yang sudah dibuang oleh pedagang. Sisa-sisa itu akan dijual kembali oleh Sinta dan sisanya akan digunakan untuk makan. Ada sebuah kejadian yang mengantarkan Sinta hingga bekerja pada Ria Haloho, seorang pedagang sayuran di pasar ini. Apa, Mak? Jahe. Jika tidak sedang mengurus ibunya, biasanya Sinta datang lebih awal sebelum sang majikan tiba. Bocah perempuan ini sudah memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya. Sebab kebaikan sang majikan begitu berarti. Mencari pekerjaan seperti ini tak mudah. Jika bukan karena kebaikan sang pedagang, mungkin sampai saat ini Sinta masih ngeleles. Ya, berterima kasih banget. Saya udah dikasih kerjaan. Tugas pokok Sinta kini membersihkan sayuran. Sayuran yang sekiranya sudah tak bagus bentuknya. Harus disiangi agar terlihat segar dan menarik pembeli. Itu. Iya. Bukan hanya sebatas memetik sayuran saja. Setiap kali Tante Ria membutuhkan bantuan, Sinta harus cepat tanggap. Ya, ngebersihin sawi. Beres-beres, metikin cabe, buang sampah, nyapu, ya pindah ke depan. Apa, Mak? Kangkung, Mak? Nih, uang 5.000. Meskipun masih bocah, pekerjaan Sinta patut diacungi jempol. Sinta bisa dengan cepat belajar. Awalnya salah timbangan ataupun salah dalam memberi uang kembalian pernah terjadi. Namun Sinta justru belajar melalui kesalahan itu. Dulu kan saya kan nggak tahu timbangan dulu. Orang minta sekilo, ya dikasih setengah kilo, ngomel orangnya. Setengah kilo.
Sinta sudah terbiasa dengan pengapnya hawa pasar. Apalagi jika cuaca sedang panas seperti yang ini. sedang-sedang. Atap-atap pasar yang terbuat dari seng membuat angin yang berhembus menjadi panas. Tak ada yang pernah menyuruhnya ke tempat ini. Semua berangkat dari kemauan Sinta sendiri. Anggap ibunya. Sinta tergerak melihat keadaan keluarganya yang membutuhkan uluran tangan. Walaupun diminta orang dia nggak mau enggak. Tak berlebihan kiranya jika Sinta disebut sebagai tulang punggung keluarga. Laki saya bilang. Sebab jika Sinta tidak bekerja, tentu kebutuhan sehari-hari di rumah Sinta akan terbengkalai. Ya kayak mana lah nggak kerja, emang nggak dapet duit. Ada nenek tapi jarang nyari duitnya. Di pasar ini hanya Sinta kuli pasar yang masih berusia belia. Bukan bocah-bocah seusianya lagi kini teman Sinta sehari-hari. Para pedagang di pasar inilah kawan-kawan Sinta. Banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa, lambat laun mengikis keinginan Sinta untuk bermain-main. Waktu Sinta banyak tersita untuk kesibukan bekerja. Sinta dengan bangga mengakui pekerjaannya sebagai kuli pasar. Apa yang ia lakukan adalah pekerjaan yang halal. Rasa malu hendaknya justru ditempatkan ketika ia melakukan kesalahan. Sinta memang harus terus bekerja, meskipun tak pernah ada yang menyuruhnya. Sebab pekerjaan ini penting untuk masa depannya. Mau tak mau, Sinta harus mengupayakan biaya sendiri untuk sekolah. Ya nggak malu, kalau malu kan kita kan punya salah. Sinta bekerja, semangat biar sekolahnya lanjut. Tuh, pulang dulu, emaknya lagi sakit. Orang baru jam berapa ini? Oh, mama ibu sakit. Ya udah bawa sayurannya. Ambil lah ininya nih. Bawa terong apa tuh? Biasanya Sinta baru akan meninggalkan pasar jika sang majikan sudah pulang. Seharusnya ia ikut membereskan dagangan terlebih dulu. Kali ini Sinta terpaksa pulang lebih awal, sebab ia mengkhawatirkan keadaan ibunya. Besok sini lagi ya. Assalamualaikum. Iya. Nenek uangnya dari tante. Ya, nenek pegang, nenek simpen dulu nak ya. Buat keperluan entah sekolah, biaya sekolah, nanti disimpan sama nenek. Sinta jarang sekali menggunakan uangnya untuk jajan. Uang ini sengaja ia kumpulkan demi biaya sekolah. Ia selalu menitipkannya pada sang nenek. Ya, kalau saya simpen mah, ya habis. Kalau ditaruh nenek kan gak habis. Neneknya inilah yang kemudian menjadi teman Sinta berbagi beban hidup. Meski sudah renta, neneknya bisa diajak bertukar pikiran. Melihat perjuangan Sinta, neneknya merasa senang. Setidaknya langkah yang ditempuh sang cucu sudah benar adanya. Berjuang demi kepentingan keluarga. Ya rasanya bahagia lah nenek. Alhamdulillah cucu nenek ini sudah bisa berusaha, sudah bisa nolong nenek. Ya memang begitu seharusnya. Anak harus mikir usaha untuk biaya sekolah. Sebenarnya Sinta masih memiliki seorang ayah. Namun Sinta jarang sekali bertemu dengan bapaknya itu. Kedua orang tuanya berpisah sejak Sinta berusia 1 tahun. Ayah Sinta berada di kampung yang berbeda. Lagi pula, ayahnya kini sudah berkeluarga lagi. Sinta tak bisa banyak berharap terhadap sang ayah. Yuk, berangkat. Jika tanpa bantuan Sinta, nenek 70 tahun ini tentu tak sanggup mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, nih baju ya.
lihat baju nih. 1.000, 2.000, yang 3.000, yang 4.000 ada. Sejak muda Rumaidah sang nenek memang perempuan yang gigih bekerja. Dulu ia seorang tukang jahit. Di masa kejayaannya, dari sore hingga subuh, ia sering begadang menjahit pesanan baru. Yang 5.000, ya dibuka, dilihat dulu. Seiring berjalannya waktu dan usia, usahanya kini tak bisa lagi menghidupinya. Yang putih, yang biru. Ia tak mampu lagi menjahit pakaian. Kecil-kecil banyak tuh. Apalagi kini banyak toko yang menyediakan pakaian jadi. Kini di masa tuanya, Rumaidah beralih pekerjaan sebagai penjual baju-baju bekas. Yang 15.000 ada, tinggal milih aja. Baju dagangan Rumaidah ini bukan pakaian baru. Ia mendapatkannya dari para tetangga. Ini yang kecil. Baju bekas ataupun baju baru dari cuci gudang yang sudah lama tak laku. Karena ya pakaian baru udah ningkat harganya mahal. Jadi ada orang ini dekat-dekat juga yang dekat-dekat yang ngerti sama nenek dagang. Bu katanya ada ini baju di rumah banyak katanya. Itu cuci gudang namanya ya. Cuci gudang yang udah ketimbun lama nggak laku. Udah anterin sama nenek. Terima kasih ini udah dilanjutin. Nenek mau berangkat dulu. Yuk ta, berangkat. Yuk ta. Yuk. Baju nih, baju deh. Meski sudah renta, Rumaidah tak ingin kehilangan semangatnya. Pilih nih baju nih. Murah. Suaranya tetap lantang menyerukan dagangan. Berharap orang-orang tertarik melihat dagangan yang ia bawa. Dulu nenek ini biasa berdagang keliling dengan Jumati. Saat itu ibunya Sinta masih sehat. Baju, lihat dulu. Ya, dilihat dulu nek. Mana yang setuju silahkan pilih. Kini Rumaidah sengaja mengajak Sinta berjualan keliling seperti ini. Setidaknya suatu saat nanti pekerjaan ini akan bisa dilanjutkan oleh Sinta. Sekedar untuk menyambung kebutuhan makan. Sinta itu idep-idep nenek ini ngajarin dia usaha kan. Supaya dia bisa mengenal kampung-kampung. Bisa tawar-menawar harga, bisa jualan. Yang penting masa depannya dia pintar juga. Jadi dia nggak malu-malu. Gak milih-milih lagi nek, sorong batalnya tuh. Hah? Itu aja. Rumaidah tak pernah keberatan jika dagangannya ditawar. Baginya untung sedikit lebih baik daripada dagangan ini tak laku. Ya, terima kasih nek ya, dibantu, ditolong sama nek ya. Assalamualaikum. Ya enggak sih banyak. Cuman begini, nenek mah pikirannya begini. Bukan mau untung banyak-banyak. Walaupun untungnya banyak, kalau kemahalan orang itu kapok. Biarpun sedikit tapi langgan kita banyak. Sama juga. Keuntungannya kita banyak kan. Baju. Nih baju mbak-mbak. Nduk, baju-baju nih mbak-mbak, ibu-ibu. Meski hanya menjajakan baju bekas, ia yakin rezekinya akan selalu ada. Ibu Nek, baju yang murah buat baju apa ini Nek? Ya, baju anak-anak, baju ibu-ibu ada. Tidak semua orang sanggup membeli baju baru nan bagus. Tuh, dan lainnya aja. Bagus tuh Nek, tuh. Silakan ambil. Ntar ambil kelapanya. Kehidupan warga di sekitarnya juga diwarnai keprihatinan. Tak hanya ditukar dengan rupiah, Ya, udah. terkadang pembeli tak memiliki uang untuk membeli dagangan Rumaidah. Nek terima jual. Ia tak keberatan jika baju dagangannya ditukar dengan apa saja. Kelambi sewet, celana. Yuk.
Lana kimbande. Suami Rumaidah dulu seorang pengepul barang bekas yang sukses. Lihat gudang dulu. Yuk lihat gudang dulu. Ya. Yo. Buka dulu pintu itu. Gudang inilah dahulu tempat suaminya menampung barang-barang bekas untuk dijual kembali. Kini gudang ini sudah tak difungsikan lagi. Dibiarkan kosong begitu saja. Sang kakek sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Kini tak mungkin lagi bagi Rumaidah meneruskan usaha sang suami. Ia merasa tak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pengepul barang bekas. Asal ingat ngebayang begitu, nenek langsung istighfar. Nah inilah hidup di dunia ini hanya sementara, hanya Allah yang mengaturnya. Gini nek ya, Sinta ya, ini pesen nenek. Sinta harus kayak Datu, berjuang, semangat, bekerja, berusaha untuk hidup masa depan. Begitupun dengan Sinta. Sosok kakek atau yang biasa Sinta panggil dengan Datuk, begitu meninggalkan kesan di hati. Berjuang sekuras tenaga sehingga... Saat itu Sinta masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Sinta masih ingat benar nasihat yang sering sang Datuk ucapkan untuknya. Tutup lagi nih pintunya. Yo. Dato coba kerja keras, supaya Sinta kangen. Dato pernah bilang sama Sinta, jangan males-males belajar. Sampai sekarang Sinta kan ingat terus kata-kata Dato. Nek, Dipa kete. Ya, Assalamualaikum nih, nenek minta tolong PWN je, ada kupas pakai kelapa je. Nenek Pakai apa ada je, Nek? buat, pakainya ni minyak. kunyin je. Iyo, kupas unyin ni nah. Kelapa ini biasanya Rumaidah jual kembali. Tapi jika sedang tak ada pembeli, kelapa ini biasanya diolah menjadi minyak. Tenaga Rumaidah sudah tak kuat lagi untuk mengupas kelapa ini. Kita, mai pasu sina. Pasu sina abang sini, pakai nak abang ni wadah kelapa. Sini ni mak abang. Sini ni. Ya. Ya, ada nak. Ada. Ia tak harus mengupah. Tetangganya cukup berbaik hati mau menolong Rumaidah. Oh ya. Minyak kelapa bikinan keluarga ini lebih bening dibandingkan minyak yang tersedia di warung. Nantinya minyak kelapa ini akan dijual ke tetangga sekitar. Banyak tetangga yang menyukai minyak bikinan mereka. Keluarga ini memang harus mengupayakan berbagai cara agar bisa bertahan hidup. Beruntung, ada Sinta yang bisa diandalkan. Bangganya sama cucu nenek itu, dia hatinya kuat. Kenapa nek kamu mau kerja? Siapa yang nyuruh kamu? Nenek kan nggak nyuruh kamu. Iyalah nek, saya kasihan sama emak, kasihan sama nenek. Lumayan bantu nenek kan. Tentu saja Rumaidah tak lagi bisa berharap tentang Jumiati anaknya. Hingga saat ini, Ibu Sinta belum juga menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Awalnya Jumiati sakit panas hingga akhirnya seperti ini. Berbagai pengobatan telah ditempuh, namun tak kunjung ada hasilnya. Kita nggak tega mau keluar rumah anak, ya kayak begitu. Ditanya juga, kalau ditanya sekali 2 kali
Diem aja. Iya, katanya sekali doang jawabnya. Gimana? Jadi kita sudah memaklumin, oh ini anak saya ini sudah sebagai ujian nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berserah diri kepada Sang Pencipta adalah satu-satunya cara bagi nenek dan cucu ini untuk senantiasa bersabar menjalani semua cobaan. Sejak dini Rumaidah selalu menanamkan pengetahuan agama kepada Sinta sebagai bekal kelak Sinta dewasa. Biarpun tidak kaya akan harta, jangan sampai miskin pengetahuan dan ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah Nek tentang agama Islam itu, untuk menurut perintah Allah, menjauhkan cegahan anak ya. Jadi sang neneklah yang kemudian berperan besar dalam kehidupan Sinta, mengajarkan ilmu agama dan membimbingnya keluar dari berbagai deraan masalah. Kalau ngajarin sama nenek supaya bisa tahu tentang agama. Sinta pengen ngebahagiain emak sama nenek dengan cara bekerja keras. Ini mak, minum dulu. Mak, jangan pergi jauh-jauh. Setiap ucapan Sinta tak pernah mendapat jawaban dari ibunya. Nanti Sinta bingung nyarinya. Entah apa yang ada dalam benak sang bunda, Sinta tak pernah tahu apa keinginan ibunya. Berkali-kali Sinta mencoba berbicara dengan ibunya, namun usahanya selalu nihil. Sang bunda hanya diam. Hatinya begitu sedih menyaksikan keadaan ibunya. Betapa ia merasa rindu akan sosok seorang ibu yang mampu menjadi tempat untuk mengadu. Meski ibunya tak menunjukkan tanggapan apapun, Sinta tak pernah berhenti berupaya. Sinta terus mengajak ibunya berbicara, mengutarakan segala keinginannya. Sebagai seorang bocah yang masih butuh peluk seorang bunda, Sinta tak henti dalam doa. Semoga akan ada keajaiban yang merubah keadaan ibunya. Sinta kangen sama emak yang dulu. Bisa sehat lagi kayak dulu. Saya bisa nyapu, kerja. Mudah-mudahan emak diberi kesehatan dan keselamatan. Berangkat Nek, Assalamualaikum. Meski pedih, Sinta harus tetap bersemangat meraih cita-cita. Apa yang ia perjuangkan kini semata-mata untuk masa depannya. Mengandalkan kedua kaki dan tangannya sendiri untuk meraih masa depan. Tak akan ada yang sia-sia. Setiap lara pasti ada penawarnya. Kerasnya hidup saat ini justru mengajarkan Sinta untuk mengarungi bahtera kehidupan kelak. Entah akan ada kemudahan ataupun kesulitan, Sinta telah menghimpun kekuatannya sejak dini. Ya, mau jadi polisi. Ya, kalau poluan kan inilah mengatur jalanan. Kalau ada orang kemalingan kan bisa ditolong sama kita. Jadi orang pinggiran, lihatlah dan bukalah mata hatimu,
melihatnya lemah terluka. Namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.